Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baiklah, kita mulai dari Qul ya ayyuhal kafiruna. Katakanlah, hai orang-orang yang kafir. Kalau kita ingat Qul ya ayyuha, katakanlah hai, kita bisa mereview kembali penjelasannya. Salah satu yang sudah pernah kita bahas di surat Al-Baqarah ayat ke-104. Bagaimana penjelasan masing-masing kata di kalimat Qul ya ayyuha? Silakan bisa direview kembali di surat Al-Baqarah ayat 104. Sedangkan al-kafiruna artinya orang-orang kafir. Al-kafiruna merupakan naat. Dia adalah sifatnya dari ayu. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, ayu merupakan isim munada yang dipanggil yang mabni atas dhammah di sana. Sehingga sekali lagi al-kafiruna merupakan naat yang tentu saja dia marfu. Tanda rofa'nya adalah wawu di sana, li'annahu sebab dia adalah jamak mudzakkar salim. Kita ingat ketika jamak mudzakkar salim, ketika marfu tanda rofa'nya adalah wawu di sana, kita baca al-kafiruna. Berikutnya adalah la a'budu ma ta'budun, merupakan jumlah fi'liyah, yakni kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Dan tentu saja ketika kita membicarakan tentang jumlah fi'liyah, maka setidaknya kita ingat ada komponen-komponen, yakni fi'il atau kata kerja, fa'il atau pelakunya, dan juga maf'ul bih atau objeknya. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. La a'budu, aku tidak menyembah. La tentu saja huruf nafi, dia mabni ala sukun, tetapnya atas sukun di sana. Dan a'budu merupakan fi'il mudhari. Dia adalah kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Terlihat di situ ada huruf mudharaah berupa hamzah di depannya yang kita baca a'budu, menjadikan tanda atau ciri bahwa ini adalah fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah ana. La a'budu, aku tidak menyembah. Kalau kita ingat a'budu sebagaimana tadi sudah disampaikan merupakan fi'il mudhari. Kita bisa mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Tasrif secara istilahi tentu kita bisa menyampaikan dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah abada ya'budu, ibadatan, abidun, ma'budun, u'bud, la ta'bud. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi tentu kita akan semakin paham kenapa kemudian dhomair atau dhomir dalam hal ini yang menjadi berkedudukan sebagai fa'il, takdirnya adalah ana. Kita bisa mengurutnya dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ya'budu, ya'budani, ya'buduna, ta'budu, ta'budani, ya'budna,
ta'budu, ta'budani, ta'buduna, ta'budina, ta'budani, ta'budna. A'budu, na'budu, terlihat di situ a'budu merupakan fi'il mudhari dengan fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya adalah ana. Berikutnya adalah ma ta'budun, artinya apa yang kamu sembah. Tentu saja ma di sini adalah isim mausul. Dia adalah kata sambung mabni ala sukun, tetapnya atas sukun, fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab sebagaimana yang sudah kita sampaikan karena dia sebagai maf'ul bih. Sedangkan ta'buduna merupakan fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Terlihat di situ ada huruf mudharaah berupa ta di sana. Dan dia marfu, kenapa? Karena tajarud sepi dari amil jazm maupun amil nasab. Tanda rofaknya adalah thubutun nun, dengan tetapnya nun, karena ta'buduna merupakan masuk dalam af'alul khamsah, fi'il yang 5. Dan wawu jamaah di sana merupakan dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rofa karena dia sebagai fa'il atau pelakunya. Ta'buduna yang merupakan susunan fi'il fa'il ini merupakan silah mausul. Silah mausul terhadap isim mausul dalam hal ini adalah ma. Sedangkan kita ingat juga silah mausul tentu aid. Aid kembali, dalam hal ini kita bisa mengetahuinya bahwa sejatinya dia adalah tersusun dari kata ta'budunahu yang tentu saja aid kembali, ta'buduna menyembah kepadanya, kepada Tuhan yang disembah. Ma ta'buduna, apa yang kamu sembah. Kalau kita perhatikan ta'buduna merupakan fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan juga bahwa ini tentu kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Dan secara lughawi bisa kita sampaikan ya'budu, ya'budani, ya'buduna, ta'budu, ta'budani, ya'budna, ta'budu, ta'budani, ta'buduna, ta'budina, ta'budani, ta'budna, a'budu, na'budu. Terlihat di situ ta'buduna merupakan fi'il mudhari dengan wawu jamaah di sana yang merupakan fa'il atau pelakunya. Dalam hal ini bisa dimaknai sebagai antum atau kalian semuanya. Berikutnya adalah wala antum abiduna ma a'bud. Diterjemahkan dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Kita mulai dari wala antum dan kamu bukan. Wawu di sini sebagai huruf ataf mabni alal fathi. Tetapnya atas fathah di sana dan la merupakan huruf nafi. Dia adalah huruf yang meniadakan sehingga diterjemahkan bukan. Sama seperti wa, la ini juga merupakan huruf yang mabni. Mabninya dalam hal ini la adalah mabni ala sukun. Mabni tetapnya atas sukun di sana. Sedangkan antum merupakan dhamir munfasil. Dia isim dhamir mabni ala sukun, tetapnya atas sukun, fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rofa karena dia sebagai isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat, maka dia disebut sebagai mubtada. Berikutnya adalah abiduna. Abiduna artinya penyembah. Abiduna merupakan khobar dan tentu saja dia marfu. Tanda rofaknya adalah wawu di sana karena abiduna sebagai jamak mudzakkar salim. Kita ingat ya, ketika jamak mudzakkar salim dalam keadaan marfu maka tanda rofaknya adalah wawu jamak di sana. Kalau kita ingat abiduna merupakan dalam hal ini adalah isim fa'il.
ya sebagaimana tadi disampaikan, dan abiduna merupakan isim fa'il dalam keadaan jamak, di mana adalah jamak mudzakkar salim. Nah, berikutnya adalah ma'abud. Ma'abudu artinya apa yang aku sembah. Ma di sini merupakan isim mausul. Dia adalah kata sambung mabni ala sukun, tetapnya atas sukun di sana, fi mahalli nasbin. Mahalnya adalah nasab karena dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih terhadap apa? Maf'ul bih terhadap isim fa'il. Abiduna penyembah apa? Maka ma'abud apa yang aku sembah. Dan a'budu merupakan fi'il mudhari'. Dia adalah kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Dia marfu, tanda rofaknya adalah dhammah di bagian akhirnya. Dan a'budu tentu saja dia memiliki fa'il, yakni dhamir mustatir, takdirnya adalah ana. Dan a'budu tentu saja dia merupakan silah mausul, anak kalimat dari ma'abudu apa yang aku sembah. A'budu tentu saja kita sudah pelajari di awal ayat ini sebagai fi'il mudhari, dan bagaimana kita mentasrif secara lughawi maupun secara istilahi tentu kita sudah paham. Berikutnya adalah wala ana abidum ma'abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Tentu kita ingat karena ini adalah jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda, maka sejatinya kita sedang berbicara tentang mubtada dan khobar. Dan kebetulan khobarnya yakni abidum ma'abattum merupakan ghairu mufrad, bukan susunan yang tunggal, tetapi merupakan susunan sebuah kalimat. Wala ana abidum ma'abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala ana, dan aku tidak. Polanya seperti ayat sebelumnya, wala antum. Wa sebagai huruf athof mabni alal fathi, la sebagai huruf nafi dia juga mabni atau tetap, dan ana merupakan dhamir munfasil, dia isim dhamir mabni ala sukun, fi mahalli rof'in, mahalnya adalah rofa karena dia sebagai mubtada atau awalan. Ingat, apabila ada isim ma'rifat jatuh di awal kalimat, maka dia sebagai mubtada. Abidun penyembah merupakan khobar sebagaimana yang sudah kita bahas di sebelumnya, dan dia marfu, tanda rofanya adalah dhammah di bagian akhirnya. Abidun berbeda dengan abiduna yang jamak mudzakkar salim, maka abidun merupakan isim mufrad. Abidun artinya penyembah, orang yang menyembah. Ma'abattum, ma'abattum artinya apa yang kamu sembah. Ma ini adalah isim mausul mabni ala sukun fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab, maf'ul bih karena dia sebagai maf'ul bih atau objek dari isim fa'il abidun. Sedangkan abattum merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang telah lampau atau berlalu, mabni atas sukun karena bertemu dengan dhamir rofa mutaharik berupa ta di sana. Abattum tentu saja fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau. Ketika kita mentasrif secara istilahi tentu ini sama seperti sebelumnya, fi'il madhinya adalah abada. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna,
ana nahnu, abada abada abadu abadat abadata abadna abatta abattuma abattum abatti abattuma abattunna abattu abadna. Maka terlihat di situ abattum merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau, di mana mabni atas sukun karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik berupa dalam hal ini adalah ta di sana yang kita maknai sebagai antum atau kalian semua. Berikutnya adalah wala antum abiduna ma'abud. Ini kita terjemahkan, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Polanya sama seperti sebelumnya, maka ini adalah jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar, di mana wala antum dan kamu tidak, wa di sini adalah wawu ataf dan la sebagai huruf nafi, sedangkan antum merupakan dhamir munfasil, dia adalah isim dhamir mabni atas sukun, tetapnya atas sukun di sana, fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa sebagai mubtada, sedangkan khobarnya adalah abiduna, penyembah, orang yang menyembah. Kita paham karena khobar tentu masuk dalam marfu'atul asma, karena ini adalah jamak mudzakkar salim, maka tanda rofanya adalah wawu di sana. Sama seperti penjelasan sebelumnya, abiduna merupakan jamak mudzakkar salim, sedangkan ma'abud artinya apa yang aku sembah. Ma isim mausul mabni atas sukun di sana, fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab karena dia merupakan maf'ul bih, objek dari isim fa'il abiduna, sedangkan a'budu kita paham ini adalah fi'il mudhari', dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, marfu, tanda rofanya adalah dhammah di bagian akhirnya, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah ana. Kita juga sebagaimana yang sudah tadi dibahas bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Dan yang terakhir adalah lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sebagaimana kita ingat, ini juga merupakan jumlah ismiyah, tetapi jumlah ismiyah di sini diawali dengan syibhul jumlah. Tentu kita akan teringat ada pembahasan tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Mari kita mulai dari lakum. Lakum artinya untuk kamu. Tentu kita ingat ini adalah li dan al-kaf di sana. Li ini adalah merupakan huruf jar, kemudian menyesuaikan menjadi la, sedangkan al-kaf di sana yang kita baca kum karena ada mim yang menunjukkan jamak. Dhamir mutasil, dia merupakan isim dhamir fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena dia isim yang majrur karena didahului dengan li. Lakum ini merupakan syibhul jumlah, dia adalah susunan jar majrur yang berada di awal kalimat, maka dia bisa karena dia adalah syibhul jumlah, merupakan susunan jar majrur yang berada di awal kalimat, maka dia ta'alluq muta'alliq, dia memiliki keterkaitan makna dengan khobar yang dihilangkan, atau bahasa singkatnya bisa kita katakan lakum merupakan khobar yang posisinya di depan, yang kita kenal sebagai khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Maka dinukum artinya agamamu merupakan mubtada muakhir. Dinu, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhamma? Karena kita ingat mubtada masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah di sana, dan dinu itu merupakan mudhof. Sedangkan mudhofun ilaihnya adalah al-kaf di sana dengan mim yang menunjukkan jamak. Berikutnya adalah waliya, waliya dan untukku. Wa tentu saja sebagai huruf athof, dan liya merupakan susunan jar majrur.
li ini artinya untuk, dan ya di situ merupakan dhamir mutasil mabni atas fathah fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena dia adalah huruf yang majrur karena didahului oleh li sebagai huruf jar. Walia merupakan syibul jumlah, dia susunan jar majrur yang berada di awal kalimat, maka walia ini dimaknai sebagai khobar muqaddam. Sedangkan dini kita terjemahkan agamaku sebagai mubtada muakhar. Baiklah, secara ringkas bisa kita sampaikan, qul ya ayyuhal kafiruna, katakanlah hai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.